Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, saat Tiansun memasuki arena, terlihat ada istana megah di balik awan di atas aula budak Dewa Suro. Di dalam istana ada seorang wanita yang merupakan yang mulia dan memerintahkan sekelompok orang untuk mengumpulkan 10 orang yang memegang token kuno Dewa Iblis Abadi. Bagaimanapun, mereka harus segera memasuki gerbang kuno Dewa Iblis untuk menyelesaikan masalah di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Aku tidak tahu apakah 9 orang ini perempuan atau laki-laki. Wanita ini bergumam pada dirinya sendiri, lalu melemparkan slip batu giok ke atas dan ke bawah di telapak tangannya yang putih, seolah-olah sedang memainkannya. Slip batu giok ini bukanlah benda biasa, itu sama persis dengan yang ada di tangan Xiaoyan yang dia gunakan menuju ke alam dewa kekacauan. Dia berdiri dengan kaki teratainya di istana. Sosok cantik itu sedikit mengangkat mata indahnya dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya saat ini. Namun jika seseorang bisa melihatnya, mereka pasti akan berpikir bahwa wajah ini tampak mirip dengan Yuyan. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu membalikkan telapak tangan putihnya. Setelah membawa slip batu giok pergi, tubuhnya bergerak dan menghilang ke dalam istana. Sementara itu pertempuran antara Tiansun dan Xiaoyan di aula budak Dewa Suro akan segera pecah. Sungguh mengejutkan bahwa langkah ke-9 keabadian Kaisar juga jatuh ke dalam perangkap dan menjadi budak dewa. Di balik topeng, Xiaoyan merendahkan Tiansun dan berkata perlahan, "Apa hubungannya denganmu?" Tiansun merasa sepertinya dia diejek, sehingga matanya menjadi dingin dan tegas. "Kamu merasa takut saat menghadapi langkah ke-9. Jadi sebenarnya tidak ada yang ingin kamu katakan, bukan?" Tiansun melanjutkan kata-katanya dan menjawab dengan dingin. "Aku tidak bisa mengatakan jika aku takut, tetapi aku memang belum pernah membunuh orang kuat dari langkah ke-9 sebelumnya. Jadi tidak dapat dihindari bahwa aku sedikit bersemangat sekarang." Xiaoyan mengangkat bahunya. Mendengar kata-kata itu, mata Tiansun menjadi gelap karena dia benar-benar tidak bisa merasakan aura mendesak dari tubuh Xiaoyan. "Aku sangat yakin bahwa kamu tidak dapat menerima satupun gerakanku." Meskipun Tiansun sedikit ragu, namun dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia masih penuh percaya diri, setidaknya dia tidak pernah mengkhawatirkan hidup dan matinya. Selama percakapan antara keduanya, perisai cahaya emas sekali lagi menguat. Tentu saja aula budak Dewa Suro tidak berani meremehkan kekuatan tempur langkah ke-9 keabadian Kaisar. Begitukah? Kalau begitu, mohon yang mulia Tiansun untuk mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Tiansun mengerutkan keningnya. Dia merasa ada suatu hubungan antara dirinya dengan sosok yang berada di depannya. Namun dia merasa bahwa itu bukanlah hubungan yang baik. Saat berikutnya, Xiaoyan mengulurkan lengannya dan mengangkat jarinya ke arah Tiansun. Mata Tiansun menjadi dingin dan dia mencoba meraih Xiaoyan dengan 5 jarinya dari udara. Teknik ketiga Tianji, genggaman hantu jahat.
Tiansun berteriak, lalu telapak tangan hitam ungu yang dipenuhi dengan kekuatan ganas dan tidak tertandingi merobek ke arah Xiaoyan, seolah-olah ingin menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Saat berikutnya, terlihat sosok Xiaoyan ditutupi oleh cakar hitamnya. "Kamu tidak mungkin dapat membebaskan diri." Tiansun mencibir, dan saat dia selesai bergumam, kabut hitam tiba-tiba meledak dan salah satu sosok itu bergegas keluar dan pergi langsung ke langit. Terlihat Tiansun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia punya rencana dalam pikirannya. Tiansun merasa jika mereka berhadapan satu sama lain, maka dia tidak mungkin takut dengan langkah kelima sama sekali. Dan jika lawannya tidak bersembunyi dari serangannya barusan, maka dia akan meledak dengan keras. Namun saat melihat sosok Xiaoyan masih baik-baik saja, secara alami dia menjadi terkejut dan merasa ini bukanlah pertanda baik. Tiansun juga mengangkat lengannya saat ini yang diselimuti kekuatan abadi dan meninju ke arah wajah Xiaoyan dengan penuh percaya diri. Suara tabrakan yang menakjubkan meledak di dalam arena, dan dalam sekejap kekuatan mengerikan itu seperti gelombang yang menyebar lapis demi lapis. Terdengar ada suara keras di perisai emas dan garis-garis retakan segera muncul. Namun perisai cahaya itu dengan cepat kembali stabil karena ternyata ada cukup banyak orang kuat yang bertugas untuk menstabilkan formasi pelindung ini. Jika tidak, pertarungan antara keduanya akan menyebabkan korban yang tidak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dampak pukulan kedua makhluk abadi itu cukup untuk membunuh dewa petarung yang kekuatannya di bawah bintang 9. Bahkan jika menabrak bintang, maka bintang yang berukuran sedang pun akan langsung hancur. Untungnya Yang Mulia telah meninggalkan begitu banyak perlindungan jarak dekat di arena budak Dewa Suro. Setelah keduanya secara resmi mulai bertarung, sorak-sorai di aula budak Dewa Suro bergema dan beberapa bahkan lupa memasang taruhannya karena mereka tercengang dan fokus dengan pemandangan ini. Tentu saja menonton pertarungan seperti ini merupakan wawasan langka bagi banyak orang kuat. Dan itu juga bukanlah tontonan yang bisa disaksikan kapan saja. Jincang melihat ke dalam arena dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat Xiaoyan yang menggunakan topeng sebenarnya dapat bertarung melawan Tiansun. Dan reaksi pertama budak dewanya adalah melepaskan ketegangannya. Saat berikutnya, pikiran Jincang bergerak dan Tiansun langsung merasakan panas di lehernya. "Jika kamu berani mengeluarkan airnya, kamu akan mati di tempat. Kekuatan di langkah ke-9 dibatasi pada satu batang dupa. Kamu harus membunuhnya dalam waktu setengah batang dupa, atau aku akan menyingkirkanmu." Kemarahan Jincang langsung terdengar di benak Tiansun. Mata Tiansun tiba-tiba berubah suram. Sebelumnya dia ingin mematahkan tanda budak ini, namun dia tetap gagal mematahkannya setelah mencobanya dengan beberapa metode. Dia dan Ningyao tidak pandai dalam teknik pengekangan, jadi sangat wajar sulit untuk mematahkannya. Mereka menemukan hanya ada satu cara untuk berhasil, yaitu memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membentuk kembali tubuhnya. Namun jika mereka menghancurkan tubuhnya sendiri, maka kekuatan mereka pasti akan turun dan mereka masih belum mengetahui keberadaan mereka sekarang. Sekalipun mereka dapat membentuk kembali tubuhnya dan menghilangkan tanda budaknya, mereka takut akan sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Sial, jika suatu hari nanti aku dapat melepaskan diri dari tanda budak sampah ini, kamu pasti akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tiansun berpikir diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, Tiansun merasa bahwa kekuatan besar yang datang dari depannya tidak hanya tidak melemah selama konfrontasi singkat barusan,
tetapi itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah saat kekuatan lawan melemah, dia bisa menjadi semakin kuat. Saat berikutnya, tiba-tiba kekuatan besar keluar dari tinju Xiaoyan sebelum Tianxun sempat bereaksi. Tinjunya diguncang kembali dan pukulan lain dari Xiaoyan terbang sangat cepat dan mendarat di dada Tianxun. Pakaian di tubuh bagian atas Tianxun langsung hancur dan memperlihatkan pelindung bagian dalamnya. Dia tiba-tiba menembak ke belakang sejauh beberapa kaki dan menginjak tanah dengan keras. Xiaoyan langsung bergegas ke arahnya lagi dengan telapak kakinya sebelum Tianxun bisa menstabilkan sosoknya. Saat ini matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat ada pantulan sosok yang sangat jelas di baju besi bagian dalamnya. Ketika Tianxun mengangkat kepalanya lagi, dia bermaksud ingin mengunci sosok Xiaoyan dengan segel tinjunya. Tetapi ternyata sosok Xiaoyan telah menghilang. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang? Tianxun tanpa sadar bergumam dengan keterkejutan di matanya. Di bawah tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya di aula budak Dewa Suro, mereka hanya bisa melihat sosok Tianxun yang terlihat memalukan. Tetapi mereka tidak bisa melihat Xiaoyan. Tianxun berdiri tegak lagi di dalam arena tersebut. Sekarang dia sudah dapat merasakan bahwa lawannya saat ini jelas bukan langkah kelima. Dan tentu saja Tianxun tidak mengetahui bahwa Xiaoyan telah menguasai guntur ekstrim. Dan Xiaoyan menggunakan kekuatan guntur ekstrim untuk membuat tubuhnya bergerak dengan sangat cepat. Apakah itu tubuh abadi? Gumam Tianxun perlahan. Aku tidak menyangka pil racun yang diberikan oleh Ning Yao akan digunakan di sini. Kupikir pil racun ini dapat untuk mengatasinya. Aura kuat dari tubuh Tianxun meledak yang membuat banyak mata kagum menatap ke arahnya. Sebelumnya, Tianxun tidak terkejut ketika dia dipukul mundur oleh pukulan Xiaoyan barusan. Karena dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi tidak mengherankan jika pukulannya yang diselimuti kekuatan abadi sebelumnya dipukul mundur. Tetapi faktanya sekarang, Tianxun bahkan tidak bisa mengunci Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.